Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di Ginau TV bareng saya Luikas tentunya di Ginau Podcast. Kali ini kita akan ngobrol di episode yang kedua bersama Ibu Eli terkait dengan meluarkan literasi di dalam keluarga lebih tepatnya ya. Jadi kita akan ngobrol bersama Ibu Eli ini di mana beliau menularkan semangatnya gitu kan kepada anak-anaknya sehingga sekarang anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa gitu kan ya. Mungkin lebih mengenal lagi Bu ya. Ibu sendiri sekarang aktivitasnya karena di episode sebelumnya banyak yang nanya kan ya. Ibu itu sebenarnya aktivitasnya apa sih? Biar lebih tahu aja nih para pemirsa Gino TV. Baiklah, nama lengkap dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama Eli Awalia Roselini. Roselininya adalah nama ngambil dari anak, nama tenar ya. Nama Biar beken ya. ketularan beken gitu kan ya. Nah, aktivitas sehari-hari sebagai pengajar di salah satu sekolah dasar di Cilegon, di Kecamatan Citangkil, Kelurahan Lebak Denok, SDN Wali Kukun. Kemudian selain itu ada juga kalau malam atau sore ada anak-anak les di sini, les baca Di gitu kan. privat juga ya. Iya. Oke, jadi emang pendidik ya istilahnya berlatar belakang dari seorang pendidik dan ya ini lebih mantap lagi mendidik anak-anak gitu kan ya. Karena lebih istilahnya kan lebih apa ya istilahnya tuh bener-bener ini kan diujikan lebih kepada anak sendiri dulu lah gitu kan dibandingkan mungkin di anak-anak di sekolah itu. Nah ibu sendiri sekarang punya anak berapa Bu? Ibu ada 4. Sekarang sudah mencar gitu kan. Oh udah Udah pada semua. mencar ya. Udah pada masing-masing. Ada yang pertama tinggal di Jogja, merantau ceritanya. Kemudian yang kedua ada di Serang. Yang ketiga bareng di sini tapi sekarang sedang bekerja di Labuan. Dan yang keempat di Serpong, Tangerang ya. Anak pertama itu laki-laki atau perempuan? Anak pertama laki-laki. Laki-laki. Anak kedua? Anak kedua perempuan. Bibi Roselini. Yang ketiga Imelda Roselini perempuan. Yang keempat Mega Roselini yang ada di pesantren. Kalau yang pertama Mas Chandra dipanggilnya. Oke, jadi sudah masing-masing. Tapi ibu mungkin itu anak-anak mungkin sudah apa ya istilahnya sudah masing-masing tadi sudah ada yang S2, sudah karyanya juga kayak yang saya tahu ya saya kenal yang saya pernah komunikasi juga nah ibu itu adalah si Debbie ya waktu itu ya penulis juga gitu. Nah ibu gimana sih mungkin sebagai seorang ibu untuk bisa menularkan semangat berliterasi baik itu mungkin semangat untuk membaca, semangat untuk melek menulis gitu, ataupun mungkin mengenal apa ya istilahnya anak-anak ibu supaya oh ya bidangnya kesini gitu segala macam kan banyak tuh orang tua yang masih jadi apa ya sopirnya gitu menyetir gitu kan ya sampai bahkan sudah jadi dokter. Iya tuh iya kayak gitu tuh gimana tuh? Sebetulnya kayaknya gampang aja sih ya untuk mencapai itu. Nomor 1 sih teladan. Kalau ibunya baca otomatis akan niru kan ya. Iya. Tapi memang tidak mengharuskan ke anak itu semuanya penulis gitu kan. Tapi paling tidak kalau bisa nulis nanti skripsinya nggak kerepotan gitu kan. Kalau membuat esai tugas akhir umpamanya gitu kan ya. SMA kan biasanya banyak bikin artikel atau tugas akhir atau membuat cerita gitu kan ya. Jadi semacam itu. Kemudian ini ada pengalaman ya. Kan 4 anak nih. 4 anak ini dalam pendidikan yang sama gitu kan ya. Ibu yang sama, lingkungan yang sama, dijejelin buku, sama-sama dijejelin buku. Tapi memang ada yang ketika pegang buku tidur, ada yang ketika pegang buku nggak mau diganggu, ada anak yang baca judulnya dan gambarnya saja. Jadi ada anak yang suka mendengar saja, bacakan mah gitu kan.
Jadi 4 anak ini emang Tipe-tipenya berbeda-beda. beda-beda. Iya. Jadi keempatnya juga sudah dari kecil itu ikut kompetisi di bidang nulis gitu. Bidang nulis. Tadi kan ibu bilang, anak-anak ibu itu bilang apa, bahwa beda-beda ketika membaca ya kan. Kemudian stimulusnya berbeda ya. Kemudian juga ikut Setiap kompetisi anak juga itu, dari ya. dari kecil. Dari kecil semua tak ikutin. Anak pertama ikut lomba baca puisi, juara juga. Cipta puisi juga juara. Anak kedua lomba cerpen, lomba cipta puisi juara juga. Anak ketiga lomba baca puisi juga pernah di SMA itu juara cerpen juga juara. Yang terakhir juga begitu. Dan lomba melukis juga, yang pertama lomba melukis juara, yang kedua pernah juara tapi nggak sampai ke kota. Kemudian yang ketiga juga juara kaligrafi, juara melukis Asmaul Husna gitu kan. Ya, kemudian Arab ya? FLS 2N juara juga. Yang ketiga, yang keempat nih, apalagi sejak TK itu udah juara provinsi, mewarnai, melukis gitu kan. Wow. Jadi di melukis iya, di menulis iya, semua itu dicoba. Tapi ketika nanti sudah besar, ketika udah mengalami itu dibebasin mau pilih yang mana. Ada yang juara musik pernah gitu kan ya, mau pilih yang suka seni, pilih. Anak pertama tuh kan musik suka, teater suka, lukis suka, ambil salah satu, fokusin, jangan semua, sekalipun itu sama-sama seni. Saat SMA tetap dijalanin, lomba teater juara, lomba puisi iya, kemudian melukis dikirim ke majalah gitu kan, kayak majalah Umi apa gitu kan, lolos gitu kan ya. Kemudian lomba cipta puisi sekalipun campur tangan mamahnya gitu. Kalau mau baca puisi mamahnya emang nggak bisa, tapi cuma mengarahkan aja. Sampai pernah ribut tuh sama tetangga, berizin mau dilemparin rumahnya karena latihan baca puisinya sampai malam gitu kan. Emang mengganggu ketentraman. Kemudian ketika mau lomba main musik gitu kan, waktu mau tampil biola gitu kan atau main gitar, kadang ada yang terganggu gitu. Makanya hidup bertetangga kan agak ini, kalau kita punya anak kecil, punya anak yang sedang berkembang, harus sabar-sabar gitu ya sama tetangga. Harus maaf dulu, anak saya lagi mau lomba ini, nggak bisa dong ini, saya nanti nggak lulus, anak saya nggak lulus gara-gara dengerin orang baca puisi. Ada yang kayak gitu, pernah sempet tuh ya. Jadi kayak gitu. Tapi pada akhirnya memang pilihan itu ke anak ya, ke anak sendiri mau milih yang mana. Tapi sebetulnya sih pilihan anak juga orang tua berperan, karena ini bidangnya di sini, sekalipun dia pernah ini, jadi nggak bisa memaksakan. Kalau Debbie kan juara lukis juga, tapi tiba-tiba berpikirnya, saya kalau mendalami lukis nanti ada bayang-bayang kakak saya kan juara sampai melukis di istana waktu itu, sampai jadi perbandingan. Iya, waktu SMP katanya, pas SD juara, saya nggak mau lah katanya. Tapi kan ada bayang-bayang mama juga kalau nulis ya, tapi kan mama mah nggak apa-apa katanya kan gitu. Kadang merasa ini, emang sih setiap anak tuh dalam belajarnya berbeda ya. Jadi kita pun stimulusnya berbeda. Ketika kecil dulu anak-anak ini dikasih pilihan, setiap membaca buku dibayar. Nah, Debbie itu kan ya, pernah Debbie cerita ini gitu kan ya. Tapi ada anak yang bilang udah dapat berapa buku gitu kan, Debbie udah sekian nih uangnya gitu kan. Pokoknya kita komitmen kalau janjinya segitu ya segitu, kalau yang tebal sekian, ini sekian, yang ini 5.000. Kalau nomor 3 malah bilangnya gini, kenapa nggak membaca gitu? Enggak lah, nanti mama bangkrut membayar saya gitu, membayar email. Ada yang kayak gitu pikirannya, tapi mungkin itu ngeles ya. Saya bilang, apa ya benar-benar memikirkan sampai sejauh itu, kok sistem bisnis ini. Nah, ini cocoknya kayaknya masuk ke ini untung rugi gitu kan. Untung rugi nih, jadi ke ekonomi nih gitu kan ya. Udah gitu, tapi sesungguhnya bukan itu gitu kan. Mungkin dia ada kendala, malas, nggak mau, dia sering bergaya gitu kan, sering dandan gitu apa gitu kan ya. Kemudian karena mamahnya waktu itu sering membaca, ketiduran, jadi anak yang bungsu yang 6 bulan pun ketika tidur tuh yang dicari itu
selalu cari apa gitu ya, cari botol ini botolnya gitu kan, mau minum susu ini botolnya, bukan katanya gitu. Terus cari, udah dapat buku diginiin udah tidur, padahal udah ngantuk gitu kan. Tapi kalau punya biar boneka udah ini lebih nyaman tidur. nih gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kan gitu ya, jadi ngelihat kakaknya juga ketiduran ada buku. Kalau email biasanya di dada ya, karena memang nggak dibaca, belum dibaca, baru judulnya di sini udah ketiduran. Kalau Debbie kan udah sampai selesai tempel di sini. Kalau Chandra memang sambil dibaca, tapi dibaca sebentar, mah bacain gitu, mah bacain. Jadi itu nomor 1 itu memang selalu pengen dibacain. Dan begonya ibunya ini ya, nggak tahu kalau dia disleksia. Ketahuannya ketika S2 gitu. Kenapa dia membaca itu kalau hal-hal baru kayak bahasa Inggris gitu, itu kan nggak ketemu kayak membaca tulisan Arab gitu kan ya. Jadi kalau ngaji itu harus diperdengarkan, nggak bisa ini gitu, agak lama gitu kan ya. Jadi sampai berbeda dengan yang kedua. Yang kedua itu ketika udah baca nantangin, kita diskusi gitu kan. Ayo malamnya. Jadi dulu tuh membaca ketika punya anak ya. Kalau dulu kan membaca itu emang kebutuhan, pengen tahu semuanya. Ketika punya anak kita bersaing. Debbie udah baca Sirah Nabawi karangan siapa namanya? Haikal apa ya, pokoknya kan banyak ya beberapa ya. Iya, ada banyak. Ada mah kita ini. Terus Debbie baca waktu Debbie MTS itu baca apa namanya? Yang Mansur Suryanegara tuh, Api Sejarah. Dia tuh kelas 5 aja udah nanya. Mah, kenapa masuknya Islam tidak sama dengan di buku Api Sejarah? Bu guru EPS kok Islam belakangan, tapi di Api Sejarah Islam duluan, mana yang betul? Udah sejauh kritis itu ya. Nanti ngobrolnya ya malam, mama lagi nenenin Dede gitu kan. Dia tidur baca. Oh kita kalah. Pokoknya intinya apa? Terus ketika mau lomba gitu kan, dulu kan pernah menjuarai nasional apa? Bercerita Sirah Nabawi ya di Malang kan. Waktu MAN. Dia pertama naik pesawat itu mah udah landing, tapi mau ngomong apa nih? Jadi mau berangkat itu gurunya kan udah cari aja, nanti diajarin mama. Saya ngajarin apa? Anak saya Ramadan nangis nih rimbit gitu kan ya. Udah gitu. Jadi ada beberapa buku nih udah ketemu. Ini buku karya Sirah Nabawi ini ada 4. Debbie baca kok belum paham. Penasaran kan? Wah apalagi Debbie ini juga belum paham soalnya banyaknya banyak bahasa Arabnya gitu kan. Nah cari ini yang bahasanya ringan. Wah ada salah satu. Udah. Terus mah seperti apa sih? Tanya ke omnya. Ya udah. Di situ kan ada perjanjian Hudaybiyah tuh ya. Kemudian ini kan dibenturkan dengan masa Jokowi katanya gitu kan. Dengan kepemimpinan saat ini zaman Rasulullah, terus perjanjian Hudaybiyah dengan politik di Indonesia yang saat ini gitu kan, waktu itu periode pertama. Alhamdulillah juara 2. Dapat uang 700 tuh ya. Waduh mah naik pesawat ini apa namanya perdana gitu. Kalau kakaknya kan memang dari awal, dari kecil kita mengajarkan bersama untuk membaca. Pokoknya membaca itu nggak ada ruginya gitu kan ya. Pokoknya harus gitu kan, dibayar tetap, tapi yang celengannya paling banyak itu Debbie. Nah, kalau udah banyak dari hasil membaca itu langsung ke toko buku. Beli buku lagi. Dapat hadiah persenan lebaran, beli buku. Dapat apapun beli buku. Dari kecil itu 300 dari umur berapa sih gitu tuh? Maksudnya awalnya dari apa sih? Maksudnya apakah dari kita dulu, maksudnya kita ketika baca kita di depan anak gitu atau gimana sih? Maksudnya supaya kebiasaan anak itu terpola gitu. Maksudnya udah kalau sudah tadi kan berpikir bahwa ketika punya uang langsung diberikan buku itu sampai seperti itu gimana sih awalnya gitu? Awalnya kan di usia berapa sih kita mulai menstimulun seperti ini? Sejak usia prasekolah itu kalau kita ke mall gitu kan, kita sempetin. Memang kan ibu kan sering kalau dulu di Tisera atau di Salemba gitu kan. Kalau dulu di Jakarta kan di Gramet, masih kecil itu diajak ke toko buku itu sebetulnya mah bukan untuk dia kan mah mau mainan, nanti mama mau ke toko buku dulu. Beli atau tidak
sambil di box itu sambil baca ininya kayak ada buku baru apa gitu. Keliling aja gitu kan ya. Anak-anak itu keliling juga. Di box itu banyak komik gitu kan. Pada nyempetin baca gitu. Terus mikir di rumah apa yang beli yang itu gitu. Sedangkan di rumah juga kan ada omnya punya perpustakaan pribadi, dihabisin aja. Pokoknya semua dibacain gitu kan ya. Saya bilang itu dipulangin nantinya, nggak apa-apa, ini kan punya om gitu, nanti habis loh gitu kan ya. Tapi memang kalau itu buku-buku khusus ini ya, buku-buku agama gitu kan, buku-buku Islam. Gitu, kitab-kitab tua gitu kan ya. Nah ketika emang kalau awal sekali mah karena waktu itu ya terapi itu membaca, jadi membaca menulis. Ibunya itu mama itu ya, maksudnya malam itu kadang udah selesai tidurin, ada yang kebangun, mama lagi apain gitu kan, nggak pakai HP yang nulisnya, nggak pakai ini, pegang pulpen aja gitu, lagi ngoreksi ya mah, enggak ngoreksi udah beres, mama nggak bisa tidur tuh, bikin tulisan aja gitu. Jadi lihat, dia ikut-ikutan lihat, nyoba gitu kan, jadi baca, nyoba. Jadi dari semua teladan tadi ya. Iya, teladan. Terus semua anak ini kalau diajak ke Edi tuh milih buku buku harian yang ada kuncinya. Jadi itu banyak itu yang digembok itu, jadi 6 bulan sekali itu udah habis. Tebal, kecil, ada baby, ada frozen gitu. Pembiasaannya situ. Jadi bahkan saking pengen cepet selesai ngelihat kakaknya kan selesai tuh. Banyak judul hari ini katanya ada petir, Mang Emi penjaga sekolah naik ke atas atap membetulkan genteng gitu kan. Nggak sengaja kan lagi masih dibuka belum ditutup. Oh judulnya penjaga sekolah gitu Mang Emi. Terus tentang guru. Saya nggak suka matematika, tapi saya nggak enak kalau nggak bisa matematika soalnya mamaku guru apa. Terus ketemu temen laki-lakinya lagi bawa kambing. Oh nggak sangka ya KM di kelas itu ternyata tukang angon kambing. Padahal saya bilang itu bukan angon kambing, itu ngambil kambing neneknya gitu kan. Jadi ada di situ. Terus adiknya tuh email saking pengen penuh juga, beli spidol atau apa. Jadi ditulis gede-gede. Yang adiknya itu juga ibaratnya yang apa ya, terpengaruh penuh dari kakaknya juga. Tapi dia tuh yang penting penuh. Kadang bikin ini, bikin oret-oretan sampai serut-rutnya gitu, sampai nggak bisa mana ujung pangkalnya gitu, tanggal ini gitu. Jadi kode aja, kesel gitu, kesel coret-coret, nanti garis-garis, nanti ini itu. Adiknya kan belum sekolah, dia udah sekolah, tapi saya juga harus buku yang digembok ini punya catatan gitu. Jadi ketika udah mau menikah kan dibuka tuh di dalam dus itu kuncinya karatan semua kan, nggak bisa. Ternyata di dalamnya itu habis sama rayap, tapi ada yang belum. Ternyata kesukaan aku waktu kecil ini, jajanan aku ini. Jadi sambil gambar, jadi kayak komik gitu. Jadi ada gambarnya gitu kan. Berbeda dengan Chandra. Kalau Chandra kesel pasti ngelukisnya, nangis di pojokan gambar lukisan gitu kan. Ada ampun, saya bilang wah ini si KDRT kalau sampai ketahuan ke orang, umpamanya bapaknya dia pulang sore belum mandi, ayo nih pukul, jadi lukisan, jadi gambar di bukunya. Jadi bukunya tuh dibuka dia lagi nangis, kalau lagi kesel dia lagi ketawa, dia lebih kepada gambar ya, karya visual. Makanya sama di buku itu. Jadi bahkan ketika sekolah di Depok dulu ya, gurunya manggil, ibu tolong dong fasilitasi anaknya katanya. Saya tuh pusing, katanya Bu Diana kalau nggak salah guru bahasa Inggris. Saya pusing, setiap lembar, setiap ngumpulin tugas pasti ada gambarnya. Kalau nggak super Batman, kalau nggak yang kayak gini pakai jubah apa Superman di atasnya. Kalau nggak udah selesai bikin tugas, di bawahnya ada orang nendang Tsubasa gitu. Jadi kartun Tsubasa, Doraemon, pokoknya kartun Tsubasa itu lagi posisi apa juga ada. Saya banget, saya juga suka soalnya itu tahun 95 kan lahirnya. Lahirnya kan tahun 95. Jadi ketika kecilnya itu ini lagi naik-naiknya itu kartun itu soalnya. Naik-naiknya kartun itu ya. Terus musiknya Ceylon Seven, dia suka Duta itu tuh. Padahal masih kecil tapi suka lagu itu gitu kan. Kemudian Hachi Sebatang Kara tuh. Hachi Sebatang Kara kan kisahnya memang memilukan. Jadi anak itu kalau nonton gitu ya. Iya kalau nonton tuh mengamati. Kan ditemenin ya, empat-empatnya itu. Tapi yang satu mah belum ada. Waktu Sebatang Kara mah, waktu Tsubasa mah yang satu belum lahir tuh. Cuma yang kecil, Debbie itu
pengen punya kamar sendiri, berhayal gitu. Dulce Maria itu ini kayak gitu. Kalau ada sore Dulce Maria tuh itu, tapi kalau Chandra ke arah itu apa namanya kayak avatar kayak gitu Ya, tuh, kartun imajinasi. kartunnya kartun Subasa gitu yang apa namanya yang suka bisa berubah-berubah baju hitam kayak gitu tuh kan ya. Tapi di modif di dalam gambar itu dia gitu, dia terus shot gitu kan ya. Gambarnya itu kalau Debbie imajinasinya ya ketika saya seperti dia gitu, jadi tokohnya tokoh aku gitu kan, tapi ceritanya cerita dalam film itu gitu kan. Tapi lebih pada tulisan gitu ya. Tulisan. Kalau ini apa adiknya dua-duanya itu diamati gitu. Kalau yang kecil ini ketika lahir 6 bulan tuh kakaknya sibuk mau lomba kan, jadi dia tuh pandai bikin gradasi, bikin tomat pun jadi orang-orang bilang kayak pelangi tapi kok segeranum gitu tuh. Jadi nggak pakai kursus, nggak pakai apa namanya, kita kan nggak pakai masuk-masuk kelas ini gitu. Emang udah kayak udah itu aja gitu kan. Tapi memang Chandra kan suka ensiklopedi. Iya. Jadi dia tuh selalu bawa tokoh-tokoh kayak Pandi, terus kayak Bonet, apa namanya pelukis luar yang air bagus itu, mah Bonet keren ya katanya gitu. Bonet mana gitu kan ya pas gitu. Ini bukunya, oh ya pelukis luar, terus kadang pelukis Jerman, pelukis mana gitu dari perpus itu. Jadi kalau ke perpusda dulu punya kartunya kan, atau ke Rumah Dunia, yuk kita piknik. Nah pikniknya baca buku. Terus ada pameran lukisan gitu bawa gitu kan. Jadi ketika ada teknik Pak Tinusidin ada bukunya tak bawa gitu kan. Nih cara bikin gampang itu mah tikus katanya gitu. Istilahnya nggak tertarik katanya gitu. Jadi ketika mau lomba ke nasional tak masukin ke ini aja berhenti. Udah ada bayar nih. Saya bilang mama pengen bayar biar kamu ini, soalnya juri suka bilang gini, itu beneran anak ibu? Iya, tolong dong warnanya jangan terlalu gelap, jangan tentang yang suram-suram gitu yang ini. Tapi memang nggak ada berani nabrak semua warna karena memang tanpa teknik ya otodidak gitu ya, tanpa teknik belajar kursus gitu secara kan. ini Iya. formalnya. Jadi kayak gitu. Jadi ketika yang kecil ketika juara juga bikin pohon juga sampai detail gitu kan, bikin kodok gitu kan, kadang-kadang diiniin gitu kan ya. Itu bener-bener tahu. Iya. Jadi pas lomba kan latihannya macem-macem ya, detail ya, pohon rombola apalah gitu kan. Ternyata bikin tomat dua. Pas itu gitu. ya ampun mah katanya, pas itu kan dapat juara waktu zaman masih Bu Ratu Atut itu kan. Saya bilang kenapa anak saya digendong gitu kan waktu di provinsi itu masih PAUD idaman itu, PAUD itu tuh Bu Titi ya, PAUD Bu Titi ya. Nah itu tingkat kota, tingkat provinsi. Jadi pas waktunya karena memang happy, nggak kepaksa melakukan lomba, melakukan aktivitas itu. Jadi ketika ya? bagi piala dipanggil lagi berenang, saya bilang Mega udah lari aja nggak apa-apa, pakai basah juga susah gitu kan ngambil piala kan dipanggil gini basah gitu, nanti aja sih berenangnya udah nggak apa-apa. Jadi hal yang biasa mendapatkan piala banyak berpecah gitu kan ya, hal yang biasa. Jadi ketika ini mama dulu waktu SD dapat piala berapa? Mama SMP papa waktu ini pecah katanya gitu kan ya. Jadi seperti apa namanya berlomba gitu, berlomba tanpa disuruh, berlomba bersaing untuk mendapat hargaan, untuk mendapat ini. Jadi ketika pulang tuh persembahkan untuk mama. Padahal saya nggak pernah kamu harus menang, kamu harus ini, enggak, ikut aja. Itu ajang apa ya, adu mental gitu. Mentalnya aja ada. Makanya kalau ngajarin anak itu mental aja dulu, menang gampang. Kalau udah mentalnya bagus, keinginan kuat, jadi fokus dan sungguh-sungguh gitu. Oke deh. Mungkin terakhir Bu ya pesannya kepada teman-teman semua atau dulu semua Gino TV, gimana sih tipsnya gitu Bu? Apa ya yang terakhir lah pesannya terhadap mungkin yang saat ini lagi mulai apa kayak saya nih baru punya anak gitu kan, gimana nih supaya tadi bisa apa ya istilahnya mendidik anak tuh benar-benar tahu posisinya, misalkan tahu bidangnya kesukaannya tadi ya, apa sih gitu yang harus dilakukan, atau mulai dari mendongeng dulu atau mulai dari membacakan atau gimana?
terutama di bidang literasi. Jadi intinya pertama kan teladan. Kalau mendongeng kan udah pasti. Jadi sering buku 1000 dongeng tak beli, dari si kecil, dari cerita Nabi 25 Nabi. Tapi yang paling berkesan anak-anak itu kisah Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu ketika dia, kok ada ya orang sejahat itu mah, gitu kan. Jadi udah selesainya itu, kok ada ya orang sejahat itu, keluarga dijeburin, belum lagi nanti Nabi Adam, saya bilang bunuh katanya. Jadi gitu ya. Nah itu adalah contoh begitu kan ya, untuk kesininya supaya kita hati-hati dengan yang namanya iblis, itu kan hasutan gitu kan ya. Jadi dibenarkan di situ. Terus ketika mau tidur tuh kalau belum didongengin nggak asik gitu ya, dongengin gitu. Tapi ketika sudah bisa baca dongeng kan udah semua dilalap ya, udah semua didengar gitu ya, stop mah katanya, gantian dongengnya ke kamar sebelah, ke yang kecil gitu. Kadang dongeng ngap-ngapan ini nih, kalau yang kecil mah Mutiara, kisah Mutiara yang sedih, selalu kesakitan gitu kan ya, karena pasir masuk ke dalam dirinya itu tuh ya, itu yang bikin si kecil. Jadi kalau mau sukses itu harus menderita mah katanya. Kita pengen bikin Mutiara itu harus menderita. Jadi intinya, jadi sekarang saya menderita, nggak tidur, menghafal gitu kan ya, ngejar target berapa juz itu bukan lagi penderitaan ya mah katanya. Soalnya ini ada hadiah yang kedepannya untuk mama katanya gitu. Jadi di samping itu tadi ya, dongeng, terus semuanya kita tuh nggak memaksa anak. Pokoknya ini jangan ini ada kisah sebentar dinambahin. Waktu itu kan kontraktor ya, kontrak sana kontrak sini ya. Ketika mau pindah, ada orang yang nolak gara-gara ada tetangga yang datang ke orang yang mau dikontrak, jangan mau dikontrak Bu Il, anaknya nakal semua, acak-acak, pasti habis ditulkis. Emang iya pernah sih, jadi masuk kamar itu, aduh gedung runtuhan, kesana ada ubur-ubur, adem kayak kita masuk akuarium. Itu waktu lulus SD SMP, masuk ke sini Naruto. Terus di atasnya kan ini kayak ada kejahatan gitu tuh. Yang situ gedung runtuh. Yang sini senja yang bagus gitu kan ya. Jadi kayak pulang dari Anyer, dia motret, terus warnanya enak gitu. Jadi tidurnya kalau lagi pengen adem, kalau lagi marah besar dia gini, ngadep ke sana gitu. Sama merah-merah reptil. Saya emang nggak suka ya. Tapi di rumah tuh ada biawak gede 2 meter di kamar. Kotorannya ada ular gede gitu kan. Chandra itu kerjaannya, tapi sekarang alhamdulillah enggak tuh. Pernah digigit dia tuh, terus kena bisanya itu sampai enggak itu. Pernah juga lagi dia napas buatan, mau disuntik tuh ya, pingsan, gini yang kok ini gitu kan ya. Saya bilang, aduh gitu kan ya. Tapi memang orang tua harus sabar, harus aku. Jadi kalau kita saat itu, kamu jangan kayak gitu, bener-bener patah gitu kan. Nanti ya udah terserah mama. Jadi kalau dia nggak punya ide apa-apa anak itu, kalau umpamanya ini terserah mama. Tapi emang setiap ibu kan berbeda-beda ya. Umpamanya Kang Ikal nanti ngajarin anak ya berbeda-beda, tapi lebih asik anak itu taruh di pesantren gitu. Kita nggak ini, tapi kadang-kadang ada jejak yang nggak baik juga kalau kitanya nggak sambil instan, karena ada yang diajarin ngambil barang, ngegosok gitu kan ya. Kayak gitu ada di ini juga kan. Tapi bukan pesantren yang salah, lah anaknya gitu. Kadang-kadang cari masalah gitu, tapi dari diri masing-masing. Jadi ikhlas didik anak itu. Tapi karena memang ibu kan bukan orang kaya gitu, maksudnya berada di, jadi prihatin gitu, anak prihatin itu seperti apa sih gitu kan. Jadi sekarang tuh berusaha menyenangkan orang tua dengan cara yang berbeda. Apalagi yang pertama kan sekarang alhamdulillah sudah lulus S2 ya, mengajar di swasta gitu kan, di akademi swasta, terus mendirikan home drawing, dan dia juga punya niat baik untuk edukasi lah gitu. Cuma memang masalah nggak berhenti di situ, tapi hidup memang masalah itu harus dilalui, harus dilewati. Selama hidup ya ada masalah. Selalu kayak gitu. Jadi untuk ibu-ibu, terutama bapak-bapak muda, ibu-ibu muda gitu kan ya. Jadi kita itu mendidik anak nggak instan, nggak harus ditaruh langsung di
sekolah hebat, Iya. kemudian dikursusin Iya, pasti. mahal, tapi anaknya kepaksa gitu, kasih pilihan gitu Iya, kan kasih madrasah pilihan. pertamanya adalah ibunya dan Mau orang tuanya kemana gitu kan. gitu kan, kayak gitu. Oke deh. Tapi gini, kalau umpamanya dia maunya ke situ, tapi kita lihat kesehariannya dia nggak mau ke situ, kamu harus di sini. Jadi melipir-melipir, Ya, sama sih. melipir-melipir diluruskan, ke situ diarahkan gitu kan. Nantinya insya Allah, oh iya ya benar kata mama. Aku aja saya nurut apa kata mama. Kan terakhirnya setelah dewasa kayak gitu. Coba kalau waktu itu tetap dimusikan dulunya vokalis gitu, secaranya. Saya ngomongin aja bukan nggak boleh. Karya kamu terbengkalai karena kamu di bidang ini kompeten, ya kan? Kan sering mentas, umpamanya bagi dua, karya kamu terbengkalai, kamu udah ke atas dapat uang, lupa karya. Lupa, iya. Memang itu yang cita-cita dari awal Avandi di Indonesia, katanya gitu. Mah, ada gantinya nggak Avandi? Kalau dibilang, mah di Indonesia ada nggak yang udah dapat mobil? Nanti deh, gitu aja, lagi kecil itu ya, lagi kecil lulus SD mah ada nggak? Kok kamu tahu ya, gitu kan? Ada istilah-istilah seperti itu ternyata dari kamus, gitu kan? Dari membaca, dari nonton. Gitu kan. Wow, keren banget ya obrolan kita nih teman-teman ya. Mudah-mudahan obrolan walaupun bisa dibilang singkat gitu kan, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua, terutama buat orang tua. Intinya tadi memang keteladanan itu penting sekali. Mendidik itu berasal dari memulainya gitu, dari sebuah keteladanan, karena berawal dari keteladanan lah gitu kan, itu akan lebih luar biasa dampaknya. Oke, mungkin itu untuk podcast kita kali ini. Terima kasih Bu ya, sudah 2 episode kita sharing. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita bisa sharing lagi terkait banyak hal tentunya. Buat teman-teman juga tetap stay tune di channel Ginau TV, karena tentunya setiap minggunya akan kita hadirkan orang-orang keren juga, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang hebat juga di bidangnya, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, tetap stay tune dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.